Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jamaah kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kenikmatan yang kita diberikan kepada beliau, kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajah kembali, dapat berkumpul kembali dalam Kurma Fuadah 2020. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Agus Ahmad Suwaidi MA. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mas Inan. Alhamdulillah. Sekarang aktif di mana, Ustaz? Ya alhamdulillah masih di Fuadah Yayasan Salatiga, juga melanjutkan kepemimpinan Kiai Saifuddin Zuhri almarhum di UI Kota Salatiga, dan juga menjadi salah satu pengurus syuriah di PCNU Kota Salatiga. Baik, Kiai Agus, untuk kali ini kesempatan di Kurma Fuadah, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam Kurma Fuadah 2021 kita mendapatkan tema yang begitu sensitif, Kiai. Mungkin dengan petuah-petuah Kiai, terutama di Kota Salatiga yang mana menjadi kota toleransi pertama di Indonesia, gitu, bisa menjadi panutan dengan petuah-petuah Kiai, yaitu tema kita makna jihad dalam Al-Quran, gitu. Jadi pada beberapa waktu yang lalu, terutama atau kesempatan ini di tanggal 28 bulan Mei 2021 kita mendengarkan bahwa ada berita bom di gereja Katedral Makassar, itu. Nah, di sana seolah-olah mendapatkan bahwa orang Islam itu sedang berjihad. Berjihadnya itu kok masa seperti itu orang Islam itu? Kira-kira dalam Al-Quran makna jihad yang sesungguhnya itu seperti apa, Kiai? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Jihad adalah bagian dari ajaran Islam. Meskipun di kalangan mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini jihad sebagai rukun Islam, berbeda dari saudara-saudara kita di firqah yang lain yang memahami jihad itu bagian dari rukun Islam. Tetapi kita sepakat, semua umat Islam sepakat, jihad bagian dari ajaran Islam yang sah, sehingga tidak ada persoalan apapun yang dikaitkan dengan jihad ini kecuali dalam pemahaman dan praktek jihad oleh sebagian kaum muslimin atau orang yang menisbahkan diri kepada Islam. Artinya di sini ada dua hal yang berbeda. Satu, jihad sebagai konsep Islami, Qurani, Sunni, tapi di sisi lain ada jihad sebagai praktek atau pemahaman. Nah, sebagai konsep ajaran, maka jihad ini sangat ideal dan sudah pasti dimiliki oleh setiap peradaban yang ingin mengembangkan kebaikan. Jadi Islam ini agama dan peradaban. Dia ingin hadir
membawa kebaikan, kebenaran, keadilan, kesejahteraan. Dan untuk membawa misi itu, jalannya tidak mudah. Tantangan baik dari luar maupun dari dalam, dengan berbagai tingkat kesulitannya itu pasti menghadang. Nah, maka ada syariat jihad yang merupakan sikap berjuang, ya, jadi jihad itu maknanya sama ijtihad, yaitu badalul juhdi, meluangkan segala daya upaya untuk mencapai tujuan. Itu jihad sebetulnya. Nah, dalam konsep Islam tadi, jihad ini merupakan instrumen wajib, harus ada. Kalau tidak, maka begitu menghadapi tantangan, gerak peradaban ini akan mundur kembali dan akhirnya tidak jadi membawa perubahan. Nah, Islam datang untuk membawa kebaikan dan merubah situasi menjadi lebih baik, dan setiap perubahan pasti ada tantangan, maka harus ada semangat ruh al-jihad, ya. Dan bahkan semua peradaban pasti memiliki satu visi untuk berkorban demi memperjuangkan tujuannya. Itu semua peradaban pasti punya, dan semua agama pasti punya. Sehingga dalam tataran konsep Qur'ani, maka jihad ini ideal, sama sekali tidak ada masalah. Nah, artinya jihad itu instrumen yang memang harus dimiliki oleh setiap peradaban yang hendak melakukan perubahan yang baik di dunia ini. Nah, persoalan muncul ketika mafhum atau konsep jihad itu ditafsirkan dan dipraktekkan di lapangan oleh oknum, itu siapapun yang membawa nama jihad itu, dengan berbagai manifestasinya. Nah, disinilah yang kemudian kita prihatin, gitu. Prihatin bahwa praktek jihad itu sangat dikerdilkan dengan aksi-aksi kekerasan dan bahkan bunuh diri terhadap target-target yang sebetulnya tidak mewakili musuh, tidak mewakili pihak yang menghambat. Padahal kan konsep jihad wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum, dan berjihadlah kamu di jalan Allah, berusahalah sungguh-sungguh menebarkan kebaikan Islam ini, lawanlah orang-orang yang melawanmu, memerangimu, merugikan visi misi peradaban Islammu. Mungkin apakah karena kata-kata qatilu itu ya, Ustaz? Nah, ya bisa jadi kata-kata la yuqatilu ini dipahami agak serampangan juga bisa. Jadi kata la yuqatilu kadang-kadang mungkin diartikan bunuhlah. Padahal bunuhlah ya harusnya uqtulu. Qatilu itu kata kerja resiprokal. Jadi kata kerja yang melibatkan dua pihak. Wazannya itu mufa'alah, muqatalah. Jadi waqatilu misalnya fisabilillah, atau wajah itu fisabilillah, waqatilu fisabilillah. Itu artinya ada dua pihak yang saling menyerang, di mana hanya ada dua pilihan, ofensif atau defensif, ya, menyerang atau ikut menyerang atau bertahan. Nah, jihad itu bisa ofensif, bisa defensif. Selama misi untuk membawa kebaikan, keadilan, perubahan yang baik itu dihalangi dengan kekerasan, maka jihad ofensif boleh dilakukan. Apalagi jika kemudian peradaban apapun, Islam diantaranya, kok kemudian diserang, dihancurkannya, maka ya harus defensif, itu menjadi fardu ain. Jadi ofensif itu fardu kifayah, kalau defensif fardu ain. Itu
Itulah kenapa resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari memfatwakan wajib ain bagi setiap laki-laki muslim di radius 80 km dari Surabaya untuk angkat senjata ketika Inggris dan Belanda datang itu, karena itu jihad defensif wajib. Nah, itu jihad dan itu benar, tidak ada menyalahkan bahwa bahkan hari ini fatwa itu kita apresiasi sebagai sebuah langkah heroik jenius dari Mbah Hashim Asy'ari yang membuat kemudian Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaan. Nah, sehingga sekali lagi jihad itu baik dan harus, ya. Implementasinya yang memang berbeda-beda sebagaimana dicontohkan oleh sejarah Nabi, ya. Sejarah Nabi itu ada periode Mekah, periode Madinah. Periode Mekah itu berjihad mereka, tetapi tidak ada perang. Ya, jadi Nabi dan para sahabat awal itu berjihad, tetapi tidak dalam bentuk perang. Jihadnya apa? Ya, dakwah, nasrul ilmi. Meskipun awalnya sembunyi-sembunyi di Nabi 3 tahun pertama, baru 3 tahun setelah kenabian diperintahkan terus terang. Nah, di situ jihad ketika mereka harus menghadapi kekerasan, caci maki fisik maupun kekerasan fisik maupun mental terhadap mereka. Itu jihad meskipun tidak menumpahkan darah. Nah, baru ketika periode Madinah, jihad mulai mengambil bentuk yang namanya qital, peperangan fisik. Ya, sebagai suatu keharusan. Karena apa? Karena misalnya perang pertama namanya perang Badar, itu jihad. Ya, kenapa jihad? Itu mempertahankan hak, karena harta benda orang-orang yang hijrah ke Madinah itu kan disita oleh orang-orang kafir musyrik di Mekah, itu disita, dirampas, sehingga hampir tidak ada harta muhajirin yang tersisa di Mekah. Nah, pada saat itu orang-orang musyrik Mekah sedang pulang dari berdagang, ya, dari Syam, melewati wilayah yang dekat dengan Madinah. Nah, Nabi Muhammad mencegat mereka dalam rangka mengambil hak-hak yang mereka rampas di Mekah itu. Ya, jadi itu ofensif sebetulnya. Mungkin apa itu defensif sebetulnya, kan mempertahankan hak, harta bendanya dirampas lah. Maka mereka ketika berdagang seperti diambil kembali, ya, dia bisa disebut defensif juga, Badr itu. Ofensif juga bisa. Nah, jadi yang harus kita hindari adalah stigma jihad sebagai satu tindak negatif kekerasan. Nah, ini harus dihindari. Jihad itu sangat ideal, harus dimiliki oleh semua peradaban yang ingin dan meyakini membawa kebaikan. Ya, harus ada semangat jihad. Ya, konsep dan tafsir dan prakteknya saja yang kemudian harus diluruskan jika menyimpang. Lalu tadi Ustaz menyampaikan bahwa di setiap agama itu memang ada konsep kaitannya dengan jihad itu, ya? Iya, ada. Namun kemudian permasalahannya bahwa stigma itu hanya kepada kaum muslimin. Nah, jadi bagaimana? Ada persepsi yang keliru. Pertama, jihad itu negatif. Itu dulu harus kita singkirkan. Ya. Jihad itu ideal, positif, wajib. Ideal, positif, wajib, ya, bagi setiap peradaban yang ingin membawa perubahan yang baik. Karena setiap perubahan pasti ada tantangan. Nah, melewati tantangan itu diperlukan jihad. Kalau nggak ada jihad, ya sudah ngalah, nggak jadi ini. Iya. Maka misi visi pasti gagal.
Karena jihad, sekali lagi, jihad itu secara lughah artinya kan badlul juhdi, yaitu menggunakan seluruh daya upaya ya, untuk mencapai satu tujuan yang baik. Nah kemudian setiap peradaban, setiap agama yang memiliki, meskipun dengan nama yang berbeda ya, saudara-saudara Kristiani ketika melakukan misionarisme ya mereka itu berjihad, jihad dakwah, Nasruddin menyebarkan agama juga sampai ke pedalaman hutan-hutan, dan mungkin berhadapan juga dengan tantangan-tantangan berat di sana. Bahkan juga Holy War ya, perang suci ya, perang salib itu bagi mereka kan juga Holy War, bagi mereka adalah jihad ya, konsep jihad kita. Baik, menarik sebenarnya kaitannya dengan jihad ini. Saya lanjutkan terkait ini mumpung di momen bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan, bulan keberkahan. Mungkin kaitannya dengan jihad ini di bulan Ramadan, kiat-kiat apa saja yang dapat Ustaz sampaikan untuk membentengi kaitannya dengan radikalisme itu tadi, anti toleransi gitu ya, terutama untuk kaum milenial yang mungkin bisa jadi dia menyerapnya informasi itu tidak ada filter gitu ya. Bagaimana ya setelah selesai perang Badar, maka Rasulullah dan para sahabat pulang ke kota Madinah. Pada saat itulah beliau menyampaikan roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Padahal perang Badar itu perang besar bagi umat Islam karena itu pertama kali mereka perang. Tapi kata Nabi itu jihad kecil. Kita sekarang menuju jihad besar. Apa jihad besar itu Rasul? Jihadun nafas, yaitu berjihad dengan mengeluarkan daya upaya maksimal untuk melawan nafsunya sendiri-sendiri. Nah Ramadan ini adalah jihad ya, jihadun nafas yang paling utama, karena nafas itu merajai manusia sejak lahir. Ada beberapa komponen dalam manusia, ada 5, ada roh, qalb, akal, nafas, jasad. Tetapi yang merajai manusia sejak lahir itu nafas. Jadi sebelum akal berkembang, rohani berkembang, menyadari sumbernya dari Allah, hati berkembang, sebelum itu semua nafsu itu sudah menjadi raja dalam diri setiap manusia sejak lahir. Itu kira-kira sampai umur 7 tahun. Maka sampai 7 tahun itu anak hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Dia ingin menjadi pusat perhatian, dia ingin menjadi pemilik segala sesuatu yang mungkin diraih. Miliknya nggak boleh diambil orang lain. Lapar nangis, teriak, haus teriak, pengen ini harus dipenuhi. Itu semua adalah suara nafsu yang berkuasa. Nah, karena itulah nafsu itu disebut amarah bisu seandainya tidak dilakukan tarbiyah, pendidikan, tarbiyatun nafas. Dia akan terus membawa manusia atau mewarnai manusia sebagaimana anak usia lahir sampai 7 tahun seandainya nafsu itu tidak ditarbiyah. Maka banyak orang yang tidak mentarbiyah nafsunya, tidak mendidik nafsu, sehingga sampai mati nafsulah menjadi raja. Hatinya gagal berpikir, akalnya gagal menyampaikan hidayah, perilakunya hampir sepenuhnya dikendalikan nafsu al-amarah bisu. Karena sejak awal memang nafsu yang berkuasa dan tidak dilakukan tarbiyah. Nah, puasa ini adalah bagian dari tarbiyatun nafas, yaitu sebuah upaya untuk mengendalikan, mendidik nafsu supaya mudah-mudahan bisa meningkat, tidak amarah menjadi lawana, atau syukur-syukur menjadi mutmainnah. Jadi
jihad dalam bulan Ramadan ini adalah jihad melawan nafsu kita masing-masing yang bercokol dalam diri kita, pertama sebelum entitas-entitas rohani yang lain ya. Roh, kalau ya memang roh sudah ada, kolom sudah ada, akal sudah ada, tapi belum ada yang berkembang. Tapi nafsu sejak bayi perocot lahir, nafsu itu langsung aktif. Nah, tentang kaitannya dengan jihad perjuangan tadi ya, kita harus hati-hati menafsirkan peristiwa. Yaitu memang terjadi ada pemboman atau upaya pemboman yang, nah, pertama jangan sampai kita melakukan hipotesa-hipotesa serampangan bahwa ini bagian dari ini bagian dari ini bagian dari upaya ini dan seterusnya. Kita mengutuk oleh pelakunya dan kita lebih mengutuk lagi otak di belakang siapapun dia, karena itu mengorbankan nyawa manusia dan sangat jauh dari makna jihad yang diajarkan oleh Islam. Karena jihad itu mengorbankan sesuatu yang paling mahal. Wa jahidu fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta benda, bahkan wa anfusikum. Ketika pengorbanan itu semahal itu, kan harusnya tujuannya atau harapan tujuannya itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat mulia. Tetapi apakah sebanding orang yang meledakkan dirinya sendiri mati, bahkan 2 orang, dan tidak ada hasil apapun? Apakah itu kemudian layak kita sebut sebagai bagian dari jihad Islami? Ya enggak. Maka kita singkirkan dulu kasus itu, tidak boleh jadi referensi untuk menilai jihad atau untuk menghubungkan apapun dengan, atau menghubungkan peristiwa itu dengan apapun dan siapa. Karena ini masih sangat misterius. Karena Islam sangat nggak diuntungkan. Islam sama sedikit pun nggak diuntungkan dengan matinya orang-orang di pemboman itu, sama sekali nggak diuntungkan. Padahal jihad itu berkorban dengan modal bahkan jiwa kan, dan itu mereka lakukan, tapi nggak ada hasil. Berarti itu jauh dari logika jihad. Nah, kalaupun ada ya, ada kelompok yang sampai melegalkan bunuh diri dengan klaim sedang melakukan jihad atau perang suci, tetapi dengan sasaran-sasaran yang tidak tepat. Karena Nabi dalam perang saja jangan kau bunuh anak-anak, perempuan, orang-orang tua, orang yang sedang beribadah di gereja, di apa itu, di sinagog. Dalam perang itu pesannya Nabi ketika perang itu begini. Apalagi di luar perang, nggak boleh orang ibadah di vihara, di gereja, itu sama sekali bertentangan. Oleh karena itu, kalaupun ada satu pemahaman yang sedemikian bodohnya, maka analisisnya itu sebetulnya disediakan, alat analisisnya disediakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis begitu. Jadi ketika melihat orang yang bunuh diri dengan mengatasnamakan jihad Islam dan seterusnya, itu analisisnya bisa kita pakai hadis Rasul. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan, Inna dina la yusrun, sesungguhnya agama ini, Islam, pakai alif lam ma'rifah, la yusrun. Nabi tidak mengatakan la yasir, karena mudah itu bahasa Arabnya sebenarnya adalah yasir. Tampaknya lebih tepat, sesungguhnya agama Islam ini adalah yasir, kan gitu, menurut logika bahasa kita. Tapi Rasulullah enggak. Rasul mengatakan inna dina la yusrun, sesungguhnya agama ini adalah kemudahan itu sendiri. Jadi seakan-akan Islam dan yusr itu identik.
Jadi kalau yasir itu belum tentu identik, tapi kalau Islam yusr itu Islam adalah kemudahan itu sendiri. Jadi tidak sekedar Islam itu mudah, tapi kata Nabi Islam adalah sungguh kemudahan. Berarti di sana ada penekanan ya? Ya, ada penekanan. Dan hadis itu untuk menganalisis. Karena lanjutannya begini, walan yusyadad dinu walan yusyadad dina ahadun illa ghalab. Dan tidak ada satu orang pun yang mempersulit agama kecuali agama akan mengalahkannya. Tidak ada yang mempersulit, karena di awal agama ini adalah kemudahan itu sendiri. Tidak ada satu orang pun yang mempersulit agama kecuali agama akan mengalahkannya. Ini sebetulnya hadis yang luar biasa untuk menganalisis perilaku intihariyun, ketika orang-orang yang bunuh diri atau meledakkan diri dan seterusnya. Jadi mereka itu sebenarnya orang-orang kalah. Kenapa kalah? Karena mempersulit agamanya, mempersulit Islam. Bayangkan ketika orang hidup di dunia dengan segala duruf atau situasi dan kondisi hari ini, lalu dia punya pemikiran semua orang kafir di sekitar. Sistem ini tagut, semua uang ini ribawi, haram, semua muamalah salah. Itu sebetulnya dia sedang mempersulit agama dan dia kalah. Dia nggak bisa hidup dalam situasi yang dievaluasi oleh dia sebagai tagut, salah, kufur, sesat. Maka dia nggak mampu hidup. Sebetulnya dia nggak mampu hidup dalam lingkungan yang dia evaluasi seperti itu tadi. Jadi hidup ini kan dievaluasi oleh orang yang memperberat agama tadi sebagai tagut, sebagai dolal dan seterusnya, bid'ah dan seterusnya. Padahal semua yang di sekelilingnya itu tidak seperti yang dia harapkan. Iya. Akibatnya apa? Akibatnya dia kalah. Dan kalah itu kemudian dia cari satu pelarian cepat dengan membunuh dirinya, lalu dibalut dengan kemasan jihad atau agama gitu. Padahal sebenarnya dia orang-orang kalah. Dan ini analisis ini dari hadis Rasul. Ini hadis penting sekali untuk menganalisis. Jadi setiap orang yang mempersulit agama, maka dia akan kalah sendiri. Dan ketika kalah dia nggak bisa hidup lagi. Nah, tetapi mau bunuh diri kan dosa, takut. Akhirnya supaya keluar dari situasi kekalahan dan memiliki semacam tiket langsung menuju surga, ya bunuh dirinya dikemas dalam balutan jihad. Masya Allah, sebenarnya pembicaraan kita sangat luar biasa sekali, Ustaz. Namun kita memang berbatas waktu. Petuah Ustaz insya Allah dapat didengarkan jamaah semuanya dan dapat menjadi acuan ataupun menjadi salah satu bagaimana cara kita menanggapi jihad itu. Satu kata penutup dari Ustadz, mungkin himbauan ataupun pesan terutama untuk masyarakat yang ada di Kota Salatiga ini. Baik. Terkait dengan konsep jihad, pertama, jihad harus kita yakini sebagai bagian dari agama, ajaran agama Islam. Jangan menstigma jihad. Yang kedua, tidak semua praktek dan pemahaman terhadap konsep jihad itu benar. Oleh karena itu jihad harus kita perkuat sesuai dengan konteksnya. Konteks kita hari ini jihad kita apa? Yuk jihad nasyarul ilmi, menyebarkan ilmu, dakwah, menyebarkan agama dengan baik, dengan damai, memperkuat ekonomi umat yang masih terseok-seok. Itu jihad hari ini ya. Kemudian pada saat yang sama mari kita memahami agama Islam ini sebagaimana dicontohkan oleh para guru-guru kita yang memiliki sandaran kuat sampai ke Rasulullah SAW, yang semua merasakan agama ini demikian
fitri dan mudah. Agama ini sangat fitri, sangat sesuai dengan khilqah dan fitrah manusia. Jadi, dan itulah yang dirasakan Nabi oleh para sahabat atau para ulama-ulama hebat. Gitu. Kalau ada agama kok justru membuat orang nggak bisa hidup, itu pasti salah paham orang itu terhadap agama. Dan lalu cari jalan pintas untuk selesai dari semua persoalannya dengan dulu. Itu pasti ada pemahaman yang keliru tentang agama. Salah satunya adalah mempersulit agama. Oleh karena itu, di satu sisi mari kita berjuang, berjihad. Tantangan-tantangan harus kita hadapi dengan tenaga, pikiran, bahkan harta benda. Karena kita ini sebagaimana dicontohkan oleh para guru-guru kita yang memiliki sandaran kuat sampai ke Rasulullah SAW, yang semua merasakan agama ini demikian fitri dan mudah. Agama ini sangat fitri, sangat sesuai dengan khilqah dan fitrah manusia. Jadi, dan itulah yang dirasakan Nabi oleh para sahabat atau para ulama-ulama hebat. Gitu. Kalau ada agama kok justru membuat orang nggak bisa hidup, itu pasti salah paham orang itu terhadap agama. Dan lalu cari jalan pintas untuk selesai dari semua persoalannya dengan dulu. Itu pasti ada pemahaman yang keliru tentang agama. Salah satunya adalah mempersulit agama. Oleh karena itu, di satu sisi mari kita berjuang, berjihad. Tantangan-tantangan harus kita hadapi dengan tenaga, pikiran, bahkan harta benda. Karena kita damai maka tidak perlu dengan nyawa. Karena bi amwalikum wa anfusikum, kalau masih bisa amwal tidak perlu anfus ya, jangan pakai anfus, tidak ada tuntutan untuk perang. Dan tidak ada yang melawan kita hari ini di dalam negeri kita. Nah, khusus terkait dengan bulan Ramadan, mari kita proklamirkan jihad melawan nafsu kita masing-masing yang amarah bisu, nafsu yang terus-menerus mengajak kita melakukan kejahatan dan keburukan. Puasa ini kesempatan untuk tarbiyatun nafs, mendidik nafsu kita. Dan kita semua keluar dari Ramadan ini dan roh, kalbu, akal kita ya, bisa selanjutnya terus mengimbangi ya, liarnya nafas. Amin. Liarnya nafsu kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih Ustaz atas petuah-petuahnya, dan demikian pemirsa Jamaah Kurma Fuadah 2021, pembicaraan kita berkaitan dengan jihad menurut Al-Quran bersama Kiai Haji Dr. Ahmad Agus Swaidi. Beliau adalah Ketua MUI Salatiga. Dari saya sebagai pemandu acara, mohon maaf atas segala khilaf. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.